SSDM Polri ingatkan pentingnya peran Polwan dalam mengawal pemilu damai 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam satu, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, meskipun masih dalam perjalanan, ini ada Pak Ketua Bawaslu, Bapak Rahmat Bagja, SH LLM. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih, selamat datang kepada Pak Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Dr. Tri Budiarta Nus Teguh MM. Terima kasih Pak perkenan hadir. Kemudian staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Indra Gunawan. Terima kasih Pak. Senior Polwan Bu Ida Utari, ini Irjen Pol Purnawirawan, kandidat doktor. Tepuk tangan beliau. Mudah-mudahan harus mampu mencontoh Bu Ida Utari. Beliau bintang 2, meskipun beliau sudah purna, beliau memiliki semangat, komitmen terus untuk membangun Polwan. Makanya beliau sebentar lagi ujian doktor. Pak Korwan RI, Irjen Pol Dr. Anda Desi Andriani, ini Mbak Desi yang menginisiasi seluruh hari ulang tahun Polwan yang ke-75. Terima kasih Mbak Desi, kegiatannya sangat beragam. Dan para narasumber webinar nasional, ada Direktur Politik Intelkam, Brigjen Pol Dr. Andes Yuda Kusnawan, atau Makli. Kemudian ada juga ini secara hadir secara online ini nanti Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Anda Juansi SH MU. Mana Bu Juansi? Wah, terima kasih Mbak. Ini juga senior Polwan yang jadikan suri teladan bagi junior Polwan saat ini. Ya. Kemudian narasumber nanti sekaligus Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari juga akan jadi narasumber. Kemudian ada Kombes Pol Cicuk Cahyati Dwi Melia Wati SHMH. Mana Mbak Cicuk? Oh, Mbak Cicuk ya. Kemudian Kombes Pol Retno Trihawati SOS SIK MH. Oh, dari Filipina ya? Mbak Mani jadi angkatan berapa? Angkatan pertama? Oh, ada Manur juga? Angkatan pertama. Pak Barja, terima kasih kehadirannya. Ini kita sambut Pak Ketua Bawaslu. Kemudian sebagai narasumber juga ini Yumio juga bisa dijadikan studi teladan, yaitu Bribtu Tiara. Online Tiara, mana? Oh, Tiara online di Jawa Timur ya. Kemudian seluruh peserta yang hadir baik secara offline maupun secara virtual dalam rangka kegiatan webinar nasional ini. Juga kalau kita perkenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, atas segala limpah rahmatnya. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk hadir di dalam kegiatan webinar nasional ini dengan judulnya ini, antara lain kalau saya lihat keywordnya, kata kuncinya hanya Polri Presisi, Polwan, dan Pemilu Damai. Wah, sebentar lagi. Satu lagi, mohon maaf teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, ada teman-teman media yang hadir juga ya di tempat ini. Ini nggak ada doorstop, doorstopnya di sini aja. Nanti doorstop sama kita Bawaslu. Monggo sama beliau. Jadi rekan-rekan, saya tidak terlalu banyak atau membacakan sambutan ini, tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman Polwan. Bicara tentang pemilu, ya pengalaman saya dengan senior Polwan dengan Pak Ketua Bawaslu ini di 2018-2019 yang lalu,
Orang tahunya pemilu 2019 itu pemilu yang sangat keras, pemilu yang sangat panjang, bahkan diprediksi pemilu yang sangat berdarah-darah. Ini Pak Bawaslu saksinya, dia sama-sama saya juga. Saya waktu itu sebagai korban Mas, menghadapi situasi yang memang sangat panjang pemilu pada saat itu. Berita hoax di pemilu 2015 sudah ada. Berita hoax yang sangat terkenal ya di 2017 ketika terjadi pilkada DKI yang membuat polarisasi, yang membuat kelompok kanan, kelompok kiri, ya, boleh dikatakan mungkin di media sosial terbelah. Namun di lapangan ada juga sebagian, tapi tidak seluruhnya. Berita hoax ini sangat mempengaruhi bagaimana persepsi masyarakat ya, terhadap suatu fenomena yang terjadi pada saat itu. Contoh misalnya di 2019 itu baru pertama kali Januari, baru start, belum masuk pada rangkaian tahapan pemilu, sudah semburkan berita hoax. Sekian kontainer masuk ke Indonesia dengan surat suaranya sudah tercoblos. Itu geger di mana-mana saat Republik ini. Saya kali itu diberikan Pak Tito untuk berkomunikasi. Coba deh, kamu komunikasi deh dengan berbagai macam. Saya komunikasi dengan Bawaslu, komunikasi dengan KPU, komunikasi dengan Pak Cahyokumolo, pada itu Pak Menteri Dalam Negeri dan Dirjen yang ngurusin bagian KTP itu Pak. Ya, sama Prof itu. Pak, gimana? Coba kita cek dulu Pak di lapangan Pak. Semua dicek semuanya sampai Ketua Bawaslu, Ketua KPU turun langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok, ngomong langsung kepada otoritas pelabuhan yang menerima seluruh arus logistik yang datang dari dalam dari luar negeri. Ternyata nggak benar berita itu. Tapi memang tingkat literasi masyarakat kita itu dari hasil survei terhadap nomor 4 dari 78 negara yang survei. Pada saat itu memang masyarakat langsung mudah percaya. Nah ini kan benar kan, ada kontainer yang dikirim ke Indonesia yang untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Belum lagi isu-isu yang lainnya. Ini paling rawan ketika nanti temuan DPT. Nanti yang namanya KTP itu tersebar di mana-mana. Di Bogor KTP tersebar semuanya. Di Sumatera Barat tersebar KTP berbagai macam isu itu nanti akan selalu dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Salah satu intinya mereka itu akan mendegradasi atau mendowngrade public trust penyelenggara pemilu, baik itu KPU, baik itu Bawaslu dan juga kepolisian. Berita hoax ya, saat ini pun hampir sama, sudah mulai ada lagi berita-berita hoax. Ya meskipun intensitasnya mungkin masih belum ekstrim lah, tapi masyarakat kita sudah mulai diembuskan tentang ini, tentang pemilu ini, tentang politik kita, tentang polarisasi dan lain sebagainya. Pola-pola seperti itu tidak untuk kemungkinan nanti akan dihadapi juga oleh teman-teman semuanya, khususnya Polwan. Ya, Polri sudah membuat satgas, ya, satgas cyber, satgas untuk polling sistem, yang satgas bersama dengan Bawaslu untuk Kakumdu, kemudian satgas bersama Bawaslu dan sektor terkaitnya untuk money politik dan lain sebagainya. Ini baru start awal bagaimana disrupsi informasi di dalam suatu konsentrasi dinamika politik yang ada di Indonesia ini menjadi suatu keniscayaan yang harus juga teman-teman Polwan dari mulai Jakarta sampai dengan yang ada di Papua sana memahami itu. Ini udah dunia digital. Dunia sudah tanpa batas. Segala sesuatu terjadi super second sudah diketahui oleh semua saat Republik ini bahkan dunia. Jadi yang viral pasti dong meledak. Ya, ini dari satu perspektif bagaimana perkembangan digital saat ini menjadi tantangan kita semuanya.
Semua pihak penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk terus memberikan literasi, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat biar masyarakat betul paham bahwa kondisi objektif, kondisi sebenarnya tentang suatu tahapan-tahapan pemilu dan berbagai macam tantangannya ini dijelaskan oleh semua pihak yang berkepentingan. Jangan sampai isi ruang digital ini diisi dengan berita-berita hoax. Kalau isi dengan berita hoax, masyarakat kita itu udah males mengkonfirmasi, memverifikasi suatu informasi yang dia dapat di media sosialnya mereka. Bener ini, wah ini bener ini, ada kejadian bener ini, tanpa pernah mau mendalam. Ya teman-teman media ini yang selalu memberikan literasi, memberikan edukasi dan memberikan pencerahan serta mengklarifikasi setiap peristiwa secara objektif. Ya inilah Pak Kapolri lalu memberikan peringatan kepada kita tentang bagaimana sistem jurnalisme. Ya, sistem jurnalisme itu memiliki dua perspektif, ya, perspektif yang positif tentunya ini memperkaya ilmu pengetahuan, memperkaya informasi, memperkaya berbagai macam hal bidang. Ya kalau misalnya sistem jurnalisme ini yang perspektif negatif ya lebih banyak hoaxnya daripada positifnya. Kemudian pengalaman pemilu yang berikutnya di 2019 yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat pada saat itu adalah petugas-petugas kita dan petugas KPPS banyak yang meninggal dunia. KPPS sendiri yang meninggal dunia hampir 500 orang. Seingat saya ya, saya sebagai Karopenmas saya hanya memberikan informasi tentang anggota-anggota Polri yang meninggal dunia. Mungkin dari Pak Ketua Bawaslu masih ada punya datanya 500 lebih lah. Anggota polisi yang meninggal hampir 30 dari mulai pangkat bintang 2 sampai pangkat bribda. Pangkat bintang 2 yang meninggal itu pada saat beliau petugas di Inspektorat Irwasum melaksanakan kegiatan supervisi atau pengawasan untuk pelaksanaan operasi mata penata di NTT. Ya. NTT sana karena serangan jantung meninggal. Petugas-petugas kita di lapangan pun demikian, dari mulai Pamen, Pati dari sampai dengan Pak Bribda banyak yang meninggal dunia juga. Itu tantangan kita juga. Saya melihat, saya meskipun saya bayi Karopenmas, saya melihat, coba lihat datanya yang meninggal itu. Karena saya setiap hari berita Pak Tito itu mengupdate bagaimana situasi secara nasional, termasuk proses pengamanan pemilu itu. Ya memang Pak Baja Monsin udah sepuh-sepuh yang meninggal. Tapi ada sih yang meninggal yang masih usia muda, cuma sedikit. Dari 30 orang itu 90% itu usia yang meninggal itu sudah di atas 50 tahun ke atas. Nanti kalau 50 tahun ke atas memiliki tingkat resiko. Dengan di 2019 itu sangat panjang waktunya. Dari mulai pengiriman logistik pemilu itu sudah dikawal, dari mulai tingkat nasional, kemudian dikawal lagi tingkat provinsi dikawal, tingkat kabupaten dikawal lagi ke PPS, kecamatan, kemudian ke TPS, waktunya panjang tadi. Nah, tingkat keletihan itu merupakan salah satu faktor menyebabkan kondisi kesehatan seorang itu langsung drop, apalagi usianya di atas 50 tahun. Saya tanya, kalau itu ke orang lain, gimana kok bisa begitu? Yang bersangkutan anggota-anggota kita ini rata-rata meskipun kita sudah memiliki 13 komponen penilaian ya, untuk melaksanakan general check up ini ya masih males, masih tidak peduli terhadap kesehatannya, masih meranggap kesehatan itu masih fit-fit aja, ya masih kuat-kuat aja. Tapi ketika melaksanakan tugas dengan durasi yang sangat panjang, ya, dengan tingkat stres mungkin yang sangat tinggi, drop sudah. Dan sebagian besar meninggalnya ya karena memang jantungnya nggak kuat lagi. Pagi siang malam harus bertanggung jawab mengamankan TPS. Tapi alhamdulillah setahu saya dari 30 yang meninggal itu tidak ada satupun polwan yang meninggal Malaysia. Kalau besar laki-laki masih. Padahal saya lihat juga viral juga anggota-anggota polwan yang Babin Kamtimas itu luar biasa mereka. Mereka juga mengambil TPS dari logistik pemilu itu dari kecamatan-kecamatan
Yang di tempatnya Pak Ida ya di Kalimantan Tengah, bawa kelopoknya itu masuk ke TPS-TPS di pelosok-pelosok itu, luar biasa. Belum lagi masih kelotok, turun, manggul logistik pemilu, naik motor, langsung ke TPS, luar biasa. Tapi kan wakil-wakil Mas Pola itu mudah-mudah Pak Ida. Jadi mereka masih kuat-kuat loh. Oleh karena kebijakan saya tahun ini, kebijakan saya tahun ini nggak boleh lagi pengawalan pemilu yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Kamu nggak usah 50 tahun ke atas, kamu itu tinggalnya di Mako aja. Kamu monitor bagaimana perkembangan situasi di wilayah. Oleh karena kami di tahun 2023 dan 2024 ini merekrut 24.000 personil Polri. Antara lain tujuan kami adalah mereka juga akan dilibatkan dalam pengamanan pemilu dan mengawal pesta demokrasi ini berjalan dengan aman, tertib, kemudian lancar, dan juga tentunya marwah demokrasi harus kita jaga bersama-sama. Kemudian berikutnya, ketika bicara pemilu, nanti dari Bawaslu sudah mengeluarkan indeks potensi kerawanan pemilu. Dari intelijen mungkin dalam minggu-minggu ini juga harus mengeluarkan tentang indeks potensi kerawanan pemilu. Ini penting, juga nanti akan disampaikan. Perlu ini ya, untuk sebagai taman wawasan, bagaimana treatment setiap wilayah itu dengan pendekatan yang berbeda-beda. Nggak mungkin Jawa ini sama dengan yang ada di Kalimantan. Nggak mungkin Jawa ini sama dengan yang ada di Papua. Nggak mungkin Jawa ini sama dengan juga Sumatera. Nggak mungkin. Mereka memiliki karakteristik dan perspektif untuk pola pendekatan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, indeks potensi kerawanan pemilu merupakan bagian penting dalam rangka kita merumuskan arah kebijakan cara bertindak yang tepat, ya, agar betul-betul pemilu ini dapat berjalan dengan sangat baik. Yang rawan memang ada beberapa wilayah yang rawan. Kalau Papua sudah jelas perang AKP pasti akan meningkat. Ini trennya itu kita bisa baca kalau sudah mulai masuk tahapan-tahapan ini di pemilu, udah mulai bakar sana, bakar sini, serang sana, serang sini, sudah itu pasti terjadi. Secara umum kalau pemilu di Indonesia, kalau pemilihan presiden dan wakil presiden ya cukup kondusif lah. Tapi yang justru nanti dari tantangan tersendiri bagi rekan-rekan poluan ketika pilkada. Nah, pilkada, para calon-calon pimpinan kepala daerah ini memiliki basis massa yang cukup kuat, yang cukup militan, dan juga hari-hari berinteraksi dengan mereka. Ya, ini cukup rawan. Ya, pengalaman kami di pemilu yang rawan terakhir justru di Jakarta. Jakarta ketika nanti setelah pemungutan suara tanggal 14 Februari, kemudian nanti dari KPU memutuskan untuk pengumuman secara atau tingkat nasional tentang penetapan pemenang pemilu calon presiden dan wakil presiden 2019 di Jakarta, boleh dikatakan terjadi peristiwa kerusuhan. Ya, tapi dengan Brimob Nusantara, Satara Nusantara, alhamdulillah bisa tertangani dengan baik. Tugasnya Pak Baja juga akan menjadi sangat rawan. Ya, ketika sudah terjadi gugatan pemilu, nah sudah. Berarti 2019 Oktober, hampir 1 minggu lebih yang terjadi kerusuhan di depan kantor Bawaslu. Saya setiap hari harus rilis di kantor Kemenko Polhukam, perintah Pak Presiden Pak Wiranto Warjati. Rilis perkembangan bagaimana situasi secara umum dari Sabang sampai Merauke, kemudian bagaimana situasi perkembangan di Jakarta, dan juga jatuh korban yang saat ini masih belum berhasil ditangkap. Dan trennya pemilu, semua ikut bermain. Teroris pun ikut bermain nanti. Dan kejadian pada saat kunjungan Pak Wiranto ke Serang, serangan terorisme yang mengakibatkan beliau korban. Kemudian bom meledak di Sumatera Utara. Kemudian terjadi beberapa serangan terorisme di Jakarta, di Bekasi, di Serang, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan hampir menyeluruh. Nah, potensi-potensi ancaman seperti ini
dengan kita melihat potret bagaimana terjadi 2019 ini harus juga dipahami nanti oleh teman-teman Polwan. Karena Polwan bukan hanya sebagai penghias di kantor aja, teman-teman Polwan turun ke lapangan juga biar merasakan bagaimana wujud nanti yang ada di lapangan itu. Sebagai Polwan Babin Kamtibmas, saya apresiasi dan saya bangga dengan Polwan Babin Kamtibmas kita yang tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut. Ya, setelah gender itu dilihatkan, maju terus dia. Itu luar biasa. Nah, itu luar biasa. Ya, inilah berbagai macam pemilu yang nanti mungkin akan disampaikan oleh para narasumber sebagai tambahan wawasan pada teman-teman Polwan agar teman-teman Polwan lebih siap lagi menghadapi pemilu 2024 yang mungkin tidak kalah hebatnya juga bila dibandingkan pemilu 2009 dari berbagai macam perspektif. Kemudian berikutnya, ya selain pemilu, Bapak Kapolri selalu berpesan kepada seluruh sumber daya manusia, termasuk halnya Polwan, kaitannya dengan peningkatan kompetensi Polwan. SDM itu selalu dilihat kalau dari perspektif kompetensi itu ada 3 hal yang selalu diingatkan oleh beliau. Yang pertama adalah kompetensi etik. Nanti mungkin senior-senior Polwan dari Mbak Ida, Mbak Johansi juga akan menyampaikan kenapa kita selalu diingatkan tentang kompetensi etik. Nah, di dalam kalau teman-teman belajar dimanapun tentang filsafat ilmu, ya, etika ini merupakan suatu keharusan yang fundamental harus kita ketahui bersama. Sama dengan kompetensi etik yang ada di kepolisian dalam rangka untuk pemulihan profesi kita sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam setiap misi kepolisian. Nggak boleh ditinggalkan. Ya, bagaimana teman-teman harus betul-betul memahami norma-norma yang berlaku, norma sosial, norma agama, norma hukum, dan norma etika yang berlaku di Polwan ini. Zaman sekarang memang zaman kita zaman medsos. Ya, saya tidak melarang, tapi ada etikanya juga. Ketika Polwan bermain di medsos, ya Pak Ida Utari sudah mengingatkan terus kepada kawan-kawan Mbak Johansi, mengingatkan, Mbak Desi juga mengingatkan. Ya memang dunianya, mohon izin Pak Bagja, Pak Seteku, kami juga menghadapi suatu fenomena di Polri ini dengan menghadapi generasi Z. Ya sama, Indonesia juga, dunia juga menghadapi generasi Z. Ya, generasi yang memang usianya masih sangat muda masuk ke kepolisian. Yang diilustrasikan itu generasi Z itu seperti buah stroberi. Itu wartawan-wartawan itu generasi Z juga masih muda-muda. Generasi Z generasi stroberi, ya, menawan, indah dilihat, bagus. Tapi stroberi itu kalau misalnya dia tidak dikelola dengan baik, rapuh. Semuanya apa yang didapat secara instan, secara cepat, dan hanya menunjukkan dan memperlihatkan tentang hal-hal sifatnya yang indah-indah. Udah nggak zamannya lagi kamu perempuan seperti itu. Polwan-polwan ini. Tantangan yang kamu hadapi di kepolisian ini semakin hari bukan semakin ringan, semakin hari kamu semakin kompleks, semakin berat. Berbagai macam tuntutan masyarakat, ekspektasi masyarakat, dinamika yang berkembang saat ini dengan digitalisasi sangat cepat, sangat pesat. Kamu hanya seperti itu terus, ya nanti nggak maju-maju. Anak saya juga Polwan Bapak, saya sampaikan anak saya mau nikah, kamu boleh nikah, saya nggak menghalangi nikah, tapi kamu harus membekali diri kamu untuk melalui masa depan kamu. Nggak ada, dia bilang. Kamu spesialis ludul. Apa yang kamu buru nikah? Kamu Polwan nikah. Nikah kamu. Tapi kamu harus mempersiapkan masa depan kamu sebagai fundamental kamu. Nanti kamu akan menerima hasilnya kayak sama Bu Ida tadi 30 tahun kemudian. 30 tahun kemudian itu nggak bisa kamu hanya memiliki fondasi yang biasa-biasa saja. Kamu cukup puas dengan kondisi kamu sekarang itu. Ya kalau kamu cukup puas dengan kondisi kamu sekarang ini, ya nanti ketika 30 tahun ke depan kamu jangan mengiri.
dengan teman-temanmu yang kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas itu. Itu tantangan kalian selalu harus setarakan secara gender. Makanya kita mendorong polwan ini yang mau sekolah ke luar negeri, saya support full. Yang mau mengambil S2, S3, saya support full. Bahkan berprestasi-prestasi seperti Babin Kamtipmas di Kalimantan Tengah yang kemarin mendapat bangunan, udah langsung saya lapor Pak Kapolri, Pak Ijit, Pak, langsung kita berikan SIP. Bisa kasih pendidikan perwira. Dan yang lainnya banyak juga. Ini kompetensi etika ini terus harus kalian kembangkan, dan kompetensi teknis tentunya. Ya, kompetensi etika wajib dalam pemilihan profesi. Kompetensi teknis nggak bisa kompetensi ini kamu dapat hanya cara duduk-duduk aja di kantor. Keterampilan itu kamu dapat, ya, kamu asah dari pengalaman kamu di lapangan dan dari belajar serta berlatih. Nggak ada teorinya, kamu cari teori dimanapun kamu duduk-duduk kamu hebat, nggak ada. Kalau kamu duduk-duduk kamu belajar dengan tekun, kemudian kamu mencoba untuk mengimplementasikan semua teori pengetahuan yang kamu dapat, kamu pasti bagus. Kamu pasti hebat. Enggak ada di dunia ini kamu dapat secara cuma-cuma. Semua kamu dapat dengan perjuangan yang keras, doa, karena itu tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian yang berikutnya, kompetensi yang selalu ditanamkan oleh Pak Kapolri adalah kompetensi leadership. Meskipun kamu polwan, kamu sebagai pemimpin, baik memimpin diri kamu sendiri, nanti ketika kamu dikasih kesempatan memimpin kesatuan kamu di level kecil kamu, sampai nanti kamu dikasih peluang untuk menduduki jabatan tertinggi, ya, seperti Pak Daud Ari sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah, Wakapolda saya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Tidak kalah dengan laki-laki. Kalau saya gas, beliau ngegasnya 2 kali. Ini saya salut dengan Pak Daud Ari. Ya, sama, leadership ini nggak didapat secara cuma-cuma. Leadership ini nggak didapat hanya setahun 2 tahun. Leadership ini nggak cuma didapatnya kamu di bangku pendidikan aja, enggak. Leadership ini harus kamu dapat selain pengetahuan yang cukup, pengalaman, experience of the best itu, menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi setiap saat. Semakin kamu menghadapi kesulitan dan problematika dalam karir kamu itu, kamu akan semakin lebih kuat dan memiliki naluri atau intuisi dalam mengambil suatu keputusan-keputusan. Leadership kan intinya adalah mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu intinya adalah komunikasi. Ya. Leadership, tantangan polwan saya adalah digital leadership. Bagaimana dia memimpin bukan hanya dari perspektif secara konvensional, memimpin face to face saja, menggerakkan pasukan hanya menggunakan dalam bentuk ikatan dalam kesatuannya, enggak. Digital leadership ini tantangan kalian, bagaimana kalian mampu berkomunikasi juga secara digital baik kepada bawahan kalian maupun kepada masyarakat. Ya, sampai nanti polwan tidak mampu menghadapi itu semuanya. Ingat, era digital ini no viral, no justice. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita pernah alami di tahun 2022 yang lalu. Dan sampai nanti juga terjadi karena polwan juga tidak mampu menjaga etikanya, akhirnya terjadi juga satu hari satu oknum marah polwan bisa. Kompetensi etik, kompetensi teknis, kompetensi leadership ini merupakan satu prasyarat dalam rangka untuk SDM atau polwan menuju SDM yang unggul. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jam 9 telat saya, karena jam 9 saya ada acara, mohon izin Pak. Ada acara, kebetulan SDM saat ini sedang full kegiatan Pak, kami melaksanakan kegiatan seleksi baik dari Pangkama ke Bintara, kemudian Bintara ke Perwira, dan juga ada seleksi di bank, terus Sespimti, Lemanas, Rapim tingkat 1, kemudian Sespimen, siapan. Pada hari ini juga sudah ada persiapan untuk open bidding di
BNN ada 13 jabatan yang harus saya kelola. Saya mohon maaf karena jam 9 saya ada kegiatan. Yang selanjutnya saya yakin dengan kehadiran Bapak Ibu narasumber yang hadir dan akan memberikan pencerahan pada kegiatan nasional ini, akan banyak pengetahuan, akan banyak pengalaman-pengalaman yang didapat, dan akan banyak juga wawasan-wawasan dalam rangka untuk mengayakan rekan-rekan Polwan dalam melaksanakan tugas, khususnya fokus kita adalah pemilu. Peran Polwan sangat besar di situ. Ketika bicara pemilu, peran Polwan sangat besar. Bukan hanya kursi laki-laki. Kehadiran Polwan sebagai Bapak yang Kamtibmas, sebagai Polwan nanti dihadirkan dalam pengamanan di tiap-tiap TPS. Kehadiran Polwan nanti di dalam tugas-tugas umum kepolisian sangat dibutuhkan. Oleh karenanya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus pukul 9.06 waktu Indonesia Barat, webinar nasional yang peningkatan kompetensi Polwan dalam rangka memperingati hari jadi Polwan yang ke-75 tahun 2023 ya, dengan tema Polri Presisi untuk Negeri, Polwan siap mendukung pemilu damai menuju Indonesia Maju, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, dan kurang saya mohon maaf. Bila ada daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.